warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelanjutan tutorial kita, yaitu mata kuliah ILT Multimedia. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang memulai project dengan menggunakan web page maker. Pada video yang lalu saya telah menyampaikan web page maker dengan template. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan memulai web page maker tanpa template. Artinya kita bisa membuat sendiri template kita yang ingin kita inginkan. Sebenarnya basically it is just the same, very similar. Nah, namun mungkin kalau pakai template kita sudah di frame oleh template, jadi kita tidak bisa terlalu leluasa karena kita hanya mengisi template gitu ya. Kalau kita bikin sendiri formatnya tentunya itu menjadi lebih sesuai dengan keinginan dan desain yang mungkin sudah kita pikirkan. Namun hal pertama jika kita ingin memulai dengan tanpa template, itu yang paling benar-benar harus kita lakukan sebelum kita membuka WPM ya, Web Page Maker application. Yang pertama adalah membuat planning, yaitu maksud saya begini, ketika kita membangun rumah untuk hot potatoes kita, exercise kita rencanakan terlebih dahulu ya. Bagaimana front page-nya, bagaimana bentuk penampakan paling depan ya, halaman pertama dari web page kita. Kemudian kita ingin mendesain menu ya, daftar menu apa saja ya, halaman apa saja, link apa saja yang bisa diakses dengan melalui front page tersebut. Oleh karena itu kita membuatnya berlayer-layer ya. Misalkan yang pertama itu adalah seperti ini, yaitu halaman depan ya. Artinya penampakan halaman depan itu seperti ini. Kemudian berapa submenu yang akan kita tunjukkan. Misalkan ada 3 submenu ya. Yang pertama adalah front page atau yang biasa dengan home atau juga biasa dengan disebut index. Di halaman itu kita ingin menjelaskan atau ingin menunjukkan project ini apa. Penjelasan secara umum lah gitu ya, software ataupun aplikasi yang Anda sedang bangun. Jadi situ ada penjelasannya. Kemudian yang kedua berarti adalah exercise, yaitu link yang langsung membawa pengguna ya kepada halaman di mana dia itu bisa melihat langsung subheading atau menu level kedua, yaitu menu-menu maksud saya adalah mungkin jumlah exercise ya, jenis-jenis exercise yang mereka akan dapatkan di dalam aplikasi Anda ketika dia mengklik exercise. Mungkin yang ketiga misalkan ini adalah about the project ya. About the projects atau about gitu aja, itu adalah submenu ya yang Anda ingin isi dengan keterangan seperti acknowledgement ya. Acknowledgement seperti misalkan project ini dibangun ya misalkan
untuk memenuhi proyek utama di mata kuliah ILT Multimedia misalkan, yang dikembangkan oleh misalkan nama Anda sendiri ya, misalkan dikembangkan oleh Urai Salam seperti itu. Kemudian tujuan mungkin ya, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk ini itu ya. Kemudian juga mungkin acknowledgement, artinya Anda menjelaskan tentang sumber-sumber yang Anda pakai di dalam proyek ini. Misalkan misalkan pictures yang ada di dalam proyek ini, aplikasi ini adalah picture yang diambil dari berbagai sumber yang tersedia online secara free, misal seperti itu. Sedangkan misalkan juga adalah misalkan materi bahasa Inggrisnya yang ada dalam aplikasi ini adalah materi bahasa Inggris yang terdapat di buku apa, karangan siapa, terbitan apa, dan tahun berapa, seperti itu. Jadi itu adalah menu ketiga, sub menu ketiga, yaitu tentang about. Jadi kita buat planning seperti itu sebelum kita membuka aplikasi WPM untuk membangun sebuah rumah ya dari hot potatoes kita. Jangan sampai sambil mikir sambil membuat gitu. Nah, ini tidak disarankan dan bahkan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau ada misalkan perubahan di tengah jalan, ya seperti yang kita ketahui bahwa tidak bisa. Kalaupun bisa itu sangat repot. Karena kita tidak bisa mengklon ya kan. Kita kan kalau klon itu kan kita sudah buat dulu seperti template-nya gitu, tinggal kita klon seperti itu sehingga pekerjaan kita jauh lebih cepat. Kalaulah kita kerjakan halaman per halaman tanpa cloning, itu pekerjaan kita akan jauh lebih lama, dan bukan hanya itu, risikonya adalah ada beberapa mungkin nanti itu karena kelupaan linknya itu tidak diperbaiki atau tidak nyambung dengan link yang sebenarnya diharuskan ada di halaman tersebut. Nah itu kira-kira ya hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita membangun dengan non-template. Ya. Nah selanjutnya marilah kita lakukan, maksud saya tunjukkan langkah-langkah pembuatan web page maker, ya getting started with web page maker ya without template. Oke, nah kita langsung coba saja. Kita buka web page maker untuk mencoba membuat halaman kita tanpa template ya. Nah ini dia sudah kita buka ya, seperti yang sudah Anda ketahui. Kita mulai dari sini. Jadi kosong seperti ini indeks, dia otomatis ya dapat 1. Nah katakanlah tadi sesuai dengan dengan rencana yang ada di bagian sebelumnya, ada 3 subheading ya. Jadi kita mulai misalkan ini untuk memudahkan, saya menggunakan background yang berbeda-beda. Katakanlah ini adalah halaman kosong kita, kemudian kita kasih background image ya, from file. Ini seperti biasa, ini ada di folder saya, yaitu folder project saya. Saya akan cari yang saya ingin image mana ya, ini kan sebentar, saya siapkan yang beda-beda, yang ini mungkin bukannya.
atau begini, saya cari dulu sebentar. Saya mau yang laut dulu. Ini adalah halaman utama. Sebentar. Ya, yang ini kemudian kita kecilkan dikit lah, ini terlalu besar. Nah, begitulah. Ini sudah cukup ya. Cukup kayaknya. Diatur-atur lah intinya ya. Intinya ini kira-kira inilah halaman pertama kita nanti. Saya bikin begini supaya nampak jelas bahwa berbeda antara ini nanti halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kan tadi sebagai contoh kita ada 3 kan. 3 menu utama. Nah, kita ambil navigasi di sini. Kita pilih yang mana, silakan. Kita ambil katakanlah yang warna agak beda, yang ini misalkan. Ya, jadi yang pertama tadi adalah home ya. Home, yang kedua adalah exercise ya. Exercise. Dan yang ketiga adalah about the project ya. The project. Misalkan begitu. Halaman keempat ini kita buang nih, buangnya di sini. Nah, kita layoutnya memanjang seperti ini. Teksnya kita ganti, terserah ini untuk menggantinya, mau besarkan dikit. Sekarang begini. Ini kecil, ya adalah 10 saja, oke. Nah, mungkin agak cerah dikit misalkan. Kita ambil inilah, misalkan ya. Nah, mouse over itu berarti kita ketika mouse over ini berubah warna, misalkan jadi warna, katakanlah warna ini misalkan ya. Oke. Sudah. Jadi kita sudah ini punya heading kita. Nah, bisa saja nanti di sini Anda dekorasi, entah kasih apa, insert terserah. Teks bisa, insert mark ini adalah teks yang berjalan ya, running text ya, bisa aja di situ misalkan ya. Nah, ini kita double klik aja di sini, tinggal ditulis welcome to my project misalkan. Itu besar misalkan, dibesarkan maksud saya. Ini warna ininya bisa kita rubah jadi warna putih misalkan karena supaya kontras dan sebagainya lah. Bisa silakan untuk langsung kita save ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adanya. Tapi intinya Anda bisa lah nanti untuk mengeditnya ya, silakan untuk diedit. Ini memang agak susah dikit ini kan ya. Memindahkan ini agak susah ini. Karena harus muncul ininya. Ya kalau saya biasanya saya gini kan. Misalkan saya memindahkannya di bawah misalkan ya, atau di atas, di samping sini ya. Saya gini kan. Saya naikkan ke atas. Nah, barulah saya ini kan ya. Sip. Nah, misalkan seperti itu. Terserah Anda lah intinya. Kemudian kalau mau sekedar teks, jadi kita teksnya di sini bisa tinggal di move aja misalkan begini teksnya. Di sini Anda ingin bikin teks ya. Entah keterangan apa terserah ya.
Di sini juga bisa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ini adalah home. Home itu ingat di sininya di bagian kanan ini adalah index. Nanti kita anunya ke situ. Kemudian halaman kedua misalkan exercise. Halaman kedua kita ingin bikin baru, jangan cloning dulu. Nah, ya, yaitu new page. Nah, ini halaman kedua yaitu ingat ini adalah apa tadi exercise. Kita langsung ini aja. Langsung ganti nama di sini supaya ingat. Nah, kita insert background image lagi. Tadi saya ingin apa? Ini ya, yang warna hutan. Oke. Untuk sekedar membedakan ya. Nanti kalian terserah mau pakai apa saja silakan. Nah, gini. Ini bisa ini kan cari resolusi yang bagus ya. Jadi Anda bisa. Mau disimpan di mana? Apa menunya? Ya di sini boleh misalkan kita ambil yang ini misalkan ya. Oke. Ini tambah aja, kita kan bukan minta itu ya. Kita banyak ini ya. Kita apa? Katakanlah quiz close ya. Pertama close, kemudian quiz, kemudian apa lagi? Close quiz, cross, J-cross, ya, crossword, kemudian matching, and mix. Misalkan begini. Ya katakanlah begini ya. Kita lihat aja sini, misalkan tempel di sini, bisa sebentar. Di sini nanti harus ada navigasi yang untuk 3 ini tadi. Jadi ada navigasi juga di sini. Mungkin yang ini kita pakai. Ada 3. Index, exercise, tambah 1 lagi yaitu apa dia? Turunkan ke bawah. Apa tadi? About ya. About gitu aja lah, nggak usah about the project. Oke. Nah ini boleh kita layoutnya kita bentangkan saja seperti ini ya. Kita simpan sini karena setiap halamannya harus ada karena ini ada shortcut untuk lari ke bagian paling depan. Atau kalau nggak mau ini kita di pojok sini bisa dikasih home gitu supaya dia lari ke sini. Nah, dari sini nanti lewat sini. Baik, ini sudah kita nanti ada submenunya tuh di sini. Kalau untuk exercise kan misalkan close, begitu klik close nanti kita ini lagi bikin subheading dari exercise itu satu tingkat di bawahnya begitu. Kemudian kita yang terakhir tadi yang about, jadi kita bikin baru dulu about, jadi kita bikin dengan apa tadi arctic ya. Saya sudah siapkan ini supaya dia berbeda. Oke. Seperti ini. Misalkan nah, about kita bisa tentunya tetap kita minta yang ini kita ambil mau nggak ada di copy ya? Iya di copy aja tadi saya copy di sini kemudian dibawa ke sini ya. Ini tadi adalah about ya, about ini about. Nah
Terserah ini mau dibikin informasi tentang apa aja di sini, kita bisa insert misalkan video di sini, video Anda sebagai introduction dan sebagainya. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi 3. Nah, yang paling sekarang kita ini dulu, kita kasih linkkan ya dengan ini ya. Misalkan home dilinkkan ke index, exercise dilinkkan ke exercise, about kita ke about, seperti itu ya. Sama supaya nggak lupa, ini juga demikian. Indeks ini kita linkkan ke indeks, exercise. Nah, ini sudah. About belum? Ya, about. Here we go. Kemudian yang ini juga kita cek satu-satu supaya jangan sampai nanti salah. Nah, ini kan belum. Oke, here we go. Nah, basically that's it ya. Kita simpan dulu ya project kita. Nah, ini ya. Project demo part 2. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya rumahnya udah jadi nih, tinggal kita kasih subheading ya. Nah, sebentar kita coba dulu di ininya. Nah, ini adalah sudah sampai kita. Jadi kita bisa exercise, dia lari ke sini. Kita ke home, ke index lagi bisa lari ke sini. Ini about the project, dia lari ke sini. Exercise, dia lari ke sini. About the project, ke sini. Nah, ini sudah bisa semuanya. Oke, nanti selanjutnya saya tunjukkan bagaimana untuk yang subheadingnya.